Halo Milanis Indonesia, kembali lagi bersama kita ada Dika di sini. Aku Pandu. Ragel di sini. Jadi di sini kita ingin memperkenalkan salah satu game baru nih dari teman-teman kita, dan kalian juga harus tahu, apalagi kan kita fans bola ya. Ini salah satu game baru dan gue yakin kalian pasti suka. Apa tuh gamenya bang? Namanya Fullball. Fullball. Jadi Fullball ini game board game sepak bola pertama di Indonesia. Pertama. Dan ini edisi Garuda. Jadi kita itu kerjasama sama Garuda Store, official Garuda Store PSSI. Ya. Jadi official store-nya, merchandise-nya Timnas Indonesia. Oke. Gitu. Keren dong. Boleh dong jelasin dikit? Oke. Jadi ini kita unboxing ya, unboxing ya. Ini adalah packagingnya. Itu gambarnya ada karakter-karakter pemain bola Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke nih sebenarnya nih. Ada yang kalau Doi ini nih pemain diaspora nih, ya enggak? Kalau ini adalah dari Papua, ini keturunan Tionghoa, dan ini orang Indonesia, kayaknya Batak, apalah gitulah ya. Tapi Indonesia banget ya bang? Indonesia banget. Oke, gitu. langsung saja. Di belakangnya itu juga ada gambar board gamenya. Itu ada papan board gamenya, terus ada pionnya, ada kartu-kartunya gitu. Jadi kita mainnya pakai kartu nih bang ya? Mainnya pakai kartu. Pakai kartu gitu, bukan pakai dadu. Oke. Nah, penasaran banget nih, langsung aja. Kita buka ya. Langsung bang. Oke. Ada pakai kemana nih enaknya nih? Ya. Jadi ini packagingnya. Di dalamnya itu kontennya ada bisa tolong dipegang. Ada ini adalah lapangannya. Jadi nanti kalau kita main itu dijadikan satu gini. Nah, di setiap di setiap tim ada dua tim. Ada tim biru dan tim merah. Itu kita bisa pilih formasi. Ada 4-3-3. Di sini ada 4-4-2. Di sini ada 4-4-2. Begitu juga yang tim merah. Oh, berarti formasinya ada 4-4-2 dan 4-3-3. 4-3-3. Jadi kita sebelum main kita pilih dulu nih. Mau formasi apa gitu. Nah, seru nih. Di atas di setiap ini kalau dilihat nih ada pemain-pemain ya. Jadi tugas kita sebagai pemain bola kan, kita harus membuat gol. Gimana caranya membuat gol adalah dengan melewati setiap lini pertahanan lawan gitu. Nah, di atas pemain-pemain itu ada abjad, ada yang A, B, C, D, terus di lini depan ada A, B, C, tergantung formasinya ya. Tergantung formasi. Di formasi 4-4-2 paling depan itu hanya AB, terus A, B, C, D, lalu A, B, C, D, dan di kiper AB. Jadi ini sebenarnya untuk tingkat kesulitan atau level kesulitan menebak kartu gitu. Makin sedikit pilihan abjadnya, makin susah probability-nya kan, hanya 2. Nah, dia menyerang ke lini berikutnya, probability-nya ada 4, semakin sulit. Semakin gampang. Begitu juga selebihnya, semakin gampang. Tapi bukan berarti makin gampang nggak bisa ketebak. Jadi banyak banget pemain yang walaupun di lini A, B, C, D, di lini ini yang pilihannya probability 4 itu juga bisa ketebak pas main gitu. Nah, ada apa lagi kontennya? Itu adalah ada kartu jalan namanya. Nah, kartu jalan ini fungsinya untuk menggerakkan si pion. Pion bola. Pionnya berbentuk bola. Jadi ini pionnya guys, pion ini ibaratnya bola, jadi bola yang bergeser-geser sesuai dengan kartu ini. Betul. Jadi sebelum kick off kita taruh di tengah gitu ya. Kita taruh di tengah, nanti kita switch dulu. Siapa yang main duluan? Nah, sebelum bermain kita tentukan dulu permainan ini
mau berlangsung berapa lama atau cari berapa gol. Oh, jadi sistemnya gitu ya, Bang. Main menit atau main cari berapa Jumlah gol gitu. Nah, kartu-kartu ini masing-masing akan dibagikan. Ini namanya kartu jalan. Kartu jalan. Masing-masing akan dibagikan di sesuai warna tim. Kalau tim biru dapat kartu jalan biru, tim merah dapat kartu jalan merah. Jadi tadi kan gua merah nih, berarti ABCD. Betul. Misalnya nih, lo lagi nyerang gitu ya. Kick off gitu. Nah, di depan lo kan ada lo harus melewati satu lini dulu kan. Lini attacker. Ini ada tulisan ini AT. Pilihannya A atau B. Karena gitu. formasi Abang 4-4-2. Betul. Formasinya 4-4-2. Nah, kita sama-sama pilih nih abjad A atau B. Gitu. Misalnya nih ya. Saya pilih salah satu abjad. Oke, saya pilih juga. Oke, kita buka bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Saya B. Saya A. Nah, sebagai penyerang berarti kamu bisa melewati satu lini pertahanan saya. Jadi karena ini kartunya saya, tadi gue milih A dan Abang milih B, tidak sama. Berarti berarti gue sebagai penyerang, gue bisa maju. Betul, ya kan, Bang, ya? betul. Majunya ke pemain A. Pemain A, karena pilihannya A. Ya oke, berarti karena karena gue berhasil maju, main lagi. Bola masih di lo gitu. Nah sekarang probability-nya makin sulit nih, ada 4. Kita harus milih A, B, C atau D. Ya enggak? Coba sekarang misalnya kita pilih sama deh. Nah, lo pilih B, gue pilih B gitu ya. Dengan catatan ini kartunya sama ya guys. Catatan kartunya sama. Nah, apabila kartu sama, maka ceritanya gue mensliding pemain lo. Merebut bola. Merebut bola, ya kan? Merebut bola. Bola giliran gua. Tim biru. Jadi gua sekarang menyerang. Gitu. Jadi sekarang gua menyerang lo. Kita lihat di depan pion ada apa? Ada 3. A, B, C. A, B atau C. Nah, kita pilih sekarang. Apakah gua berhasil melewati? C. Gua B. Beda. Lo C, beda, berarti gue lewat. Maju ke B. Maju ke B. Begitu seterusnya, itu adalah basic gameplaynya. Jadi itu basicnya guys. Apabila kartu penyerang berbeda sama lawan, maka kita bisa maju ke sesuai abjad pemain tersebut. Tapi apabila sama, bola direbut. Jadi pergantian permainan. Pergantian penyerang ya. Pergantian penyerang. Itu basic banget Bang ya. Itu basic gameplaynya menggunakan kartu jalan. Nah, ada satu namanya kartu sakti. Apa tuh? Kartu sakti ini yang bikin permainan makin seru, adrenalin rush, terus makin bikin bisa bikin kesel lawan juga gitu ya. Jadi kalau kartu sakti ini kartu sakti Bang ya? Kartu sakti ini tiap orang dapat berapa Bang? Kartu sakti itu sebelum ronde permainan dimulai, itu kita bagi acak masing-masing dapat 5. Masing-masing dapat 5. Dapat 5. Nah, kita jelasin kartu saktinya ya. Kartu sakti itu ada kartu defense. Ini yang warna hijau. Itu lambangnya perisai. Itu hanya boleh digunakan ketika kita sedang defend. Bertahan. Ada kartu sakti yang warna merah. Itu logonya adalah pedang. Itu hanya bisa digunakan ketika kita menyerang. Gitu. Terus ada satu kartu sakti yang sakti banget. Ini yang warna ungu. Jadi bisa digunakan ketika menyerang atau bertahan. Tuh ada 2 logo. Ada logo tameng dan logo apa? Pedang gitu. Nah, di setiap kartu sakti itu ada deskripsinya. Tuh, ada deskripsinya. Misalnya ini, instant ball. Lewati satu lapisan pertahanan lawan atau ciptakan gol gitu. Misalnya ini, kartu defense, fast intercept. Rebut bola, serang balik dengan kecepatan kilat. Nah, jadi setelah dibagikan kartunya, sebaiknya kita baca dulu deskripsinya. Supaya kita kita bisa ngatur tuh strateginya kapan kita keluarin kartu sakti ini gitu. Nah,
Di setiap kartu sakti juga ada bintangnya. Nah, ini tadi mau gue tanya Bang, bintang ini apa maksudnya ya? Nah, bintang ini adalah melambangkan kekuatan kartu sakti. Oke. Jadi, misalnya ya, kita coba. Misalnya kita udah bagiin kartu saktinya ya. Lo lagi nyerang, misalnya. Ini gue nyerang nih. Oke, lo nyerang, lo ngeluarin ini nih. Instant ball. Instant ball. Bintang 1. Terus gue ngeluarin, gue lagi defend, gue ngeluarin offside trap. Bintang 2. Yang menang berarti gua. Karena gua kalah bintang, kalah sakti kartunya. Jadi bola kembali ke gua. Terus gua yang nyerang, gitu. Jadi bintang ini sangat berpengaruh ya guys ya. Jadi bukan karena gua nyerang atau abang bertahan, tapi gua kalah bintang, bola direbut, gitu Bang. Betul. Tapi kalau misalkan bintang gua lebih banyak, gua tetap nyerang dong. Tetap nyerang. Oke. Tetap nyerang dan sesuai ininya, sesuai deskripsi kartunya. Misalnya tadi ini lo ngeluarin instant ball ya kan? Lewati satu lapisan pertahanan. Atau ciptakan gol. Berarti bisa gol dong langsung? Tidak, kecuali lo lagi di sini posisinya, kan ngelewati lapisan satu pertahanan, jadi, langsung gol. Jadi dengan catatan ini satu lapisan pertahanan, dia harus di pertahanan terakhir guys. Betul. Di pertahanan terakhir gini, jadi satu lapisan langsung gol. Betul. Nah kalau tadi di lapisan sini hanya maju satu lapisan. Bebas mau pilih A atau B, yang penting maju satu lapisan. Terus kartu sakti yang paling sakti itu tadi gimana Bang? Coba yang paling sakti nih ya, yang hypnotize. Kita coba hypnotize ya. Oke. Let's say lo punya kartu sakti power long shot. Ini gokil nih. Ini kan gue nyerang ya Bang ya? Iya. Power long shot ini dia tuh tembak dari jarak jauh, hancurkan gawang lawan langsung dari lapisan midfielder pertahanan lawan. Nah, misalnya si pion ada di lapisan midfielder gua nih, ya kan? Ini gua bisa nyetak gol dong Bang. Bisa nyetak gol. Dengan kartu ini, langsung gol. Oke. Harusnya. Tetapi kalau gua keluarin kartu hypnotize, nah kartu hypnotize ini sifatnya menghipnotis, gitu. Jadi gua bacain ya. Kesaktian ajaib, ambil alih skill card lawan sebagai kekuatanmu atau maju satu lapisan. Jadi gue bisa mengambil kekuatan kartu sakti lo, men. Yoi. Jadi misalnya lo ngeluarin ini nih, yang harusnya gol dari lapisan MF, terus gue ngeluarin ini, jadi gue yang gol. Karena gue ambil kesaktian lo. Oh gitu. Langsung gue yang gol. Gitu. Even bola dari sini. Sakti banget emang. Lihat aja tuh mukanya tuh. Tengil ya? Tengil banget. Gila, ngehipnotis dia. Berarti ada kartu penyerang, ada kartu bertahan, sama ada kartu yang sakti banget ini. Tapi jangan lupa guys, kalian tetap harus baca deskripsinya. Jangan langsung main asal taruh kartu. Sama perhatian bintang ya Bang ya? Perhatikan bintangnya. Jadi ini bener-bener game yang mengasah intuisi, ngasah strategi, sama bener-bener fun banget. Fun sih. Bisa dilihat di akun Fullball kita, itu banyak banget beberapa dokumentasi, kita kompetisi, terus main sama, bahkan tadi kita main kan? Tadi gue udah main dan tadi kita main. Cukup mengerti lah, gampang dipahami. Ya, itu tuh seru banget. Adrenalin rush-nya kerasa banget kayak main bola beneran. Kalau boleh tahu Bang, tadi apa Bang akun Fullball-nya? Fullball board game. Fullball board game. Itu bisa ditemukan di Instagram. Bisa kalian cek di situ guys sebelum kita main ini. FOOLBOARDGAME. Fullball board game. Jadi gitu. Kurang lebih begitu penjelasan untuk game ini Bang ya. Ya, kita juga di situ ada tutorialnya. Tutorial bermainnya di YouTube. Ada di link di Instagram kita gitu. Jadi ini udah bisa didapatkan di seluruh Garuda Store, official Garuda Store. Ada di JBK, ada di Sarinah, Tamrin, ada di mana lagi? Makassar ada. Ada di Surabaya. Terus ada di Terminal 3 ya. Ada terus di online-nya juga, ada di marketplace juga ada. Di marketplace juga ada. Yes. Jadi tadi Abang ini tadi sudah menjelaskan gimana tentang game ini, dan juga kayaknya sih asik Bang ya. Tadi gue juga main asik sih. Seru banget kayak lebih permainan psikologis juga sih. Iya. Kayak
gue nebak dia A nggak ya? Atau tadi gue udah ngeluarin Bener. A, dia B nggak ya? Atau gitu, Iya. semacamnya. Iya. Dan juga buat teman-teman Milanisti Indonesia, ya kan? Ini, abang ini memperkenalkan game full ball ini, biar kita mengerti dan tertarik, dan yang pasti kita bakal ada sesuatu yang baru nih. Abang tahu Tungguin nggak? aja. Apa? Kita bakal buat kompetisi. Serius nih? Serius lah, Milanisti Oke. Indonesia. Oke. Target pertama Oke kita di banget. Jabodetabek. Jabodetabek, ingat ya, Jabodetabek. catet. Jabodetabek, jadi Para kita, Milanisti kudu datang. kudu datang dan bakal main game ini. Tapi yang mesti gue bilang, sebelum lu main game ini, lu harus cek channel abang ini dulu dong. Yoi, Follow, lihat tutorialnya, tutorialnya, latihan. Tapi Gitu. kalau gue bilang sih, gue calon kuat juara sih bang. Yang benar. Iya, karena gue udah Sesumbar. menguasai game Sesumbar ini. ya, ini belum apa-apa sesumbar dia. Tapi nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. emang itu permainan Emang psikologis. gitu. Ini permainan Cywar, psikologis. cywar. Kenapa? Cywar. Kenapa gue sesumbar? Karena biar lu pada ikut semua. Gitu. Karena ini bakal jadi event ya yang menarik juga sih. Iya. Ya kan? Ini sebenarnya benar-benar baru banget Baru di banget ya? Indonesia ya. Kita adalah satu-satunya board game sepak bola di Indonesia. Oke. Gitu. Jadi board game ini bukan board ini bukan cuma taktik doang, Bang. Kita bisa jadikan game ya. Bener Dan yang banget. pertama di Indonesia, guys. Yang Iya. pertama. Yang pertama. Yang pertama. Kita pernah ngadain kompetisi di Garuda Store. Oh, keren. Jadi full ball board game ini bisa dimainkan mulai dari 7 tahun sampai kakek nenek berjiwa muda lah ya. Jiwa muda. Yoi. Berarti semua kalangan umur masuk, Bang. Seperti lo kan udah kakek-kakek berjiwa muda. belum Enggak, belum ya? dong, belum dong, masih muda gini. Oke. Nah, kita pernah ngadain kompetisi, tahu gak? Yang ikut itu rentang umurnya Jauh. Jauh. Bahkan ada bapak sama anaknya, terus ada ibu-ibu gitu ya. Yang menang siapa? Anak umur 10 tahun. Oh ya. Iya. Jadi segitu mudah gameplaynya, mudah dimengerti, terus semua bisa bermain gitu. Serunya. Tadi ada yang mau gua tanyain sih Bang, dikit aja. Ya kan? Tadi kan pembagian kartu sakti. Berarti ada dong kemungkinan kita dapat kartu defense semua atau kartu attack semua. Bisa, kalau sial Kalau bisa. siap. Tapi itu kan kembali ke kita gimana strategi kita. Kan? Bener, kembali sebenarnya yang ngocok. Ngocoknya. Oh, kalau ini gue pede banget sih, Bang. Gue pede banget. Karena lo tukang ngocok ya. Oh, enggak gitu. Enggak gitu. Oke. Kayak gitu. Oke nih, Bang. Kartu maksudnya, bro. Tukang ngocok kartu, bro. Oh, gitu. Iya. Boleh kalau ngocok kartu. Oke deh, guys. Sekian penjelasan dari full ball board game ini. Abang ini juga tadi sudah mengadakan kompetisi dan kita juga pasti bakal ngadain kompetisi di Milanisti Indonesia. Milanisti. Kalian tungguin aja X ya. Football. X Stay Milanisti tune. X Football. Target pertama kita Jabodetabek. Kalian tungguin aja. Oke. Gua Seru-seruan bareng ya. Oke, gua Dika. Terima kasih. Gua Pandu. Gua Ragil. See you Ciao. guys See you. Sampai di ketemu di kompetisi Milanisti X Football. Thank you. Forza Milan. Forza Milan.